Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat sahabat Kang Darmanda Indonesia dimanapun berada. Alhamdulillah wassyukurillah, pada video kali ini kita semua akan belajar zikir Allah untuk memahami dan mengenal asal usul kejadian diri. Di sini Kang Darman di desa tidak ada maksud untuk menggurui atau mengajari, namun kita sama-sama berbagi pengalaman dalam berspiritual dengan metode zikir nafas wa Allah. Nah, dengan kita selalu istiqomah dalam mengamalkan zikir nafas wa Allah, tentu saja semua akan mengalami perjalanan rohani. Untuk mengenal siapa diri, pasti akan bertanya dalam kehidupan kita bahwa diri inilah yang wujud diri, padahal dirinya hanya jasad. Tapi pada hakikatnya ketika kita menapaki dan menyelam dengan zikir wa Allah yang mengikuti keluar masuk napas, karena napas adalah alat atau sarana untuk mencapai perjalanan rohani yang disebut dengan suluk. Itulah perjalanan. Ketika kita mengalami perjalanan rohani sampai level atau tingkatan yang tidak ada kehidupan, dengan bahasa Jawa subung atau panah. Nah, disinilah kita akan dipahamkan arti siapa diri kita atau siapa hakikatnya diri. Pada hakikatnya diri itu ya punya diri, yaitu diri insan, diri sejati itu Allah. Karena hayat atau hidup ini milik Allah, mata melihat karena diperlihatkan Allah, telinga mendengar karena Allah juga yang mendengarkan, mulut bicara Allah lah yang berkalam-kalam. Maka itulah diri sebenar diri, yaitu dirinya sendiri, yaitu hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kajian Marifatullah, man arafan nafsahu faqad arafahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita menapaki atau menyelami dengan metode zikir nafas, tidak akan keliru dan tidak akan dibohongi dengan doktrin ataupun teori di luar diri kita, karena sudah menyelami ke dasar dalam diri. Tiada diri kecuali dirinya, yaitu diri Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan seluruh makhluk ciptaannya berikut jasad serta organ-organ tubuh yang diamanahkan kepada kita masing-masing. Sahabat Kang Darmanda Indonesia, di dalam belajar Marifatullah untuk mengenal Allah dengan simpel, yaitu ketika kita mengamalkan zikir Allah yang mengikuti keluar masuk napas melalui hidung serta diaktifasi oleh asma atau kalimat Allah di dalam batin kita. Ketika napas masukku, ketika napas keluar Allah, dia Allah. Maka napas ini adalah sarana. Napas inilah hakikat yang menyampaikan perjalanan rohani. Bila kita menyelam ke dasar dalam diri kita sampai rasa, itulah sebenarnya yang telah mengilhami dan memahami serta mengajari kita siapa diri sebenarnya. Tiada diri yang terpilih, sir hakiki terseliplah sifatullah, itu hayat, hidup, dan yang hidup inilah pada hakikatnya Allah. Sahabat Kang Darmanda Indonesia dimanapun berada, marilah kita sama-sama untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan
zikir Allah. Karena di dalam meditasi mengheningkan batin kita, jiwa kita dengan kedamaian, dengan kemerdekaan, yaitu melepaskan segala kemelekatan atau keakuan, sehingga terang benderang jalan menuju Allah, yaitu dengan suluk, itu perjalanan rohani, serta kita mengalami karena kita dipahamkan oleh Allah. Maka itulah sekelumit siapa sebenarnya diri. Tiada diri, tiada akuan diri, karena diri itu hakikatnya dirinya sendiri yang tunggal, yaitu Allah. Menyatakan nama Allah jika kita memang sudah menyelam ke dalam diri dengan perjalanan rohani, sehingga menyaksikan yang tidak seperti apa-apa, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Maka man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, pasti akan mengenal Tuhannya dengan cara berzikir, mengikuti keluar masuk napas yang diaktifasi atau diiringi dengan asma'u Allah setiap hembusan napas yang keluar masuk lewat hidung. Kita istiqomahkan walaupun belum dipahamkan, ya jangan sampai putus asa, karena perlu perjuangan dan kesabaran di dalam belajar ma'rifatullah, karena tidak semudah apa yang kita pikirkan, tidak segampang apa yang kita bayangkan. Dengan mengenal diri, sebenar diri, hakikatnya diri Allah lah yang berhak menyatakan, yaitu ketika sudah menyaksikan. Jangan pernah berdusta, jangan pernah hanya berkalam di mulut, karena itu semua harus kita alami sendiri biar tidak katanya. Nah, maka dengan meditasi atau berzikir di dalam keheningan, insya Allah dalam hening sunyi, disitulah akan dipertemukan dengan yang menciptakan keheningan serta kesunyian. Karena Allah bukan suara, bukan kalimat, bukan huruf, tapi akan mengalami jika kita mengamalkan zikir Allah. Maka itulah sekelumit tentang perjalanan rohani dengan zikir Allah, mengenal asal-usul kejadian diri, itu dengan perjalanan rohani. Maka dengan perjalanan rohani, insya Allah semuanya akan paham. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.